Kalau Bu Yani, Selamat sore Mas Afif. Maaf saya masih di sore. jalan ya Mas Afif. Iya Bu, ini jaringannya saya buka dulu Agak atau putus-putus. gimana Bu? Boleh langsung dibuka aja. Di sini juga udah join nih Mas Reza. Mas Reza apa kabar? Selamat sore. Terima kasih sudah join di live IG kita. Terima kasih Mas Reza. Saya bacain CV dari narasumbernya dulu ya Bu. Oh iya. Narasumber kita kali ini tuh dari mana ya Mas Afif? Monggo Mas Afif Da- silakan dibacakan dulu profilnya. Narasumber kita kali ini dari tenaga ahli Enterprise Arsitektur. Beliau ini mempunyai sertifikasi TOGAF dari tahun 2018 sampai sekarang, terus COVID-5 dari 2017 sampai sekarang, kemudian pendidikan formalnya dari S1 Institut Teknologi Bandung tahun 1997 sampai 2002, kemudian S2-nya di Institut Teknologi Bandung atau ITB ya dari 2007 sampai 2009, dan sekarang sedang on progress S3 Teknik Elektro di ITB juga nih. Kemudian ada perusahaan pengalaman project. Yang pertama ada jasa konsultasi IT Master Plan dari ahli Enterprise Arsitektur di PT Bakti Unggul Teknovasi tahun 2000 tahun 2024 sampai 10 tahun terakhir. Kemudian Oke, ada berarti Mas Afif 10 tahun terakhir Pak Adam ini sudah bergabung di PT Bakti Unggul ya, dan sekarang menjadi rekanannya Smart Pro Solusi Asia ya. iya betul Bu. Oke, Mas Afif, Pak Adam sudah bisa bergabung dengan kita nih, teman-teman kita dari berbagai instansi sudah mulai join nih Mas Afif. Apa Oke, kita tunggu dulu teman-teman kita yang kita lain join di acara ngopi kali ini? oke, kita tunggu Hai dulu ya Mas Ari dari sambil Antv ya rekam. sudah gabung. Selamat sore Mas Ari, terima kasih sudah bergabung. Ada Mas Bagi Reza juga nih, teman-teman Reza yang memang Habib. belum paham terkait dengan enterprise arsitektur, monggo disiapin pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar ya di acara ngopi kali ini. Oke, yang belum tahu nih acara ngopi itu apa sih yang diselenggarain sama Smart Pro Solusi Asia? Ngopi itu ngobrol perkembangan informasi teknologi gitu kan. Karena sekarang teknologi itu sudah berkembang sedemikian rupa sehingga mau tidak mau harus disiapkan eh, tatanan atau tata kelola yang baik ya. Oke, selamat sore Pak Adam. Senang Selamat sudah sore Mbak Yani. bergabung. Iya, Oke, sama-sama. gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah baik. Gimana Mbak Tadi Mas Yani Afif ya? sudah sehat, Alhamdulillah. Kita sapa teman-teman kita nih Pak yang sudah join di acara ngopi kita kali ini Pak. Oh, baik-baik, Alhamdulillah. Oke, di sini ada Mas Ari, ada Mas Reza, dan ada host kita nih Pak yang selalu di belakang layar, ada Mas Afif ya dari sosial Oh, media. Oke, Pak ya, Adam salam sendiri semuanya. tadi sebagian kecil sih sudah dibacakan sama Mas Afif nih profilnya, tapi kami pengen lebih jelas nih Pak terkait profilnya Bapak. Boleh Pak diceritakan sedikit kembali ke kami Pak? Ya, ya. Baik, ya Mbak Yani dan rekan-rekan semuanya yang ada di live IG. Jadi, eh, Alhamdulillah ya. Jadi, saya memang backgroundnya dulu pendidikan teknik industri ya di S1-nya. S2 dan S3-nya ini menempuhnya di elektroinformatika. Dan kemudian saya juga melakukan beberapa penelitian dan alhamdulillah sekarang juga
di tingkat associate professor ya, dan melakukan beberapa penelitian. Kalau saya di AI itu kan sebenarnya enterprise ya Mbak ya. Ya. Sebenarnya Betul, betul. kalau saya itu sudah melakukan penelitiannya ke arah digital ekosistem gitu. Nah, jadi sebenarnya agak berbeda digital ekosistem sama enterprise. Nah itu hal yang berbeda sebenarnya. Tapi dalam konteks webinar kita nanti itu sebenarnya arahnya ke enterprise. Nah jadi di enterprise ini sebenarnya riset saya itu di enterprise arsitektur ini ada di enterprise, ada di smart city sebagai salah satu dari digital ecosystem, dan kemudian saya juga ini risetnya di platform, sebenarnya ngedevelop platform gitu ya untuk smart city. Ya mungkin itu sekilas. Jadi ya alhamdulillah background saya di bisnis juga mendukung, terus kemudian di IT juga akhirnya mendukung, karena memang di enterprise arsitektur itu harus paham bagaimana implementasi di bisnis dan bagaimana implementasi di infrastruktur IT maupun infrastruktur maupun di aplikasi. Gitu ya Mbak ya. Iya, Pak, menarik, cukup menarik nih, Pak Adam, obrolan kita tentang perkembangan informasi ya kali ini. Eh, kalau apakah ada perbedaan, Pak, enterprise arsitektur yang dilakukan oleh pemerintahan? Kan sekarang lagi marak nih sistem pemerintah berbasis elektronik dengan Betul. yang dilakukan oleh pembisnis swasta ya, Pak, ataupun BUMN. Betul. Ya, uh, sebenarnya secara lingkup domain sama ya. Ya, jadi kita bisa memandang pemerintahan itu sebagai enterprise, terus kemudian kita memandang BUMN atau perusahaan profit itu juga enterprise. Gitu. Cuma yang menjadi perbedaan adalah di stressingnya biasanya. Jadi kalau di pemerintahan stressingnya lebih ke misalkan kinerja dari pemerintahan yang diukur dari kepuasan masyarakat gitu. Nah, yang menjadi goal itu nanti di pemerintahan itu ya harus pengukuran kepada masyarakat, yang dimana itu akan dipantau, yang harusnya secara langsung terkait dengan layanan yang diberikan atau fungsionalitas di pemerintahan itu sendiri. Jadi ukurannya itu arahnya ke kepuasan masyarakat, tapi yang harusnya bisa diukur langsung dengan layanannya, kemudian nyambung dengan prosesnya, sehingga ketika kita mendapatkan feedback dari masyarakat, terus kemudian kita bisa mengukur, nah itu bisa kita lakukan improvement gitu ya. Nah itu yang di pemerintahan. Yang kalau yang di perusahaan itu biasanya ukurannya ya profit gitu ya, laporan keuangan, terus kemudian apakah berdampak, karena memang di perusahaan itu kan walaupun kita jual ke pasar itu wujudnya orang, tapi tetap ujung-ujungnya ketika orang mau beli lagi bertambah bersama, itu kan sebenarnya menunjukkan ultimate-nya dari perusahaan untuk mencapai goal bisnisnya. Nah itu yang diukur dari sana gitu. Jadi nah itu kalau di enterprise arsitektur nanti ada artefak goal diagram gitu ya, diagram goal yang menggambarkan bagaimana dari dari fungsi, motivasi, driver sampai mencapai kira-kira goalnya apa. Mungkin bedanya di situ. Kalau di mana di pemerintah itu goalnya itu adalah masyarakat, kalau di perusahaan itu di profit. Mungkin ditambah hal yang lain ya, mungkin tambah compliant misalkan ya, di pemerintah ada compliant karena memang stakeholdernya dari pemerintah ada pemerintahan ya, ada pemerintah pusat misalkan. Nah, itu mungkin tambah lagi ke sana. Tapi juga pemerintah perusahaan juga sama sebenarnya. Kadang ada regulasi eksternal yang juga mengatur, yang pada akhirnya berdampak pada kira-kira mana kriteria yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Mungkin begitu, Mbak Ari. Oke, Pak. Kalau untuk perusahaan yang bisnisnya itu di bidang broadcast gitu ya, Pak. Broadcast kayak stasiun TV ataupun sesuatu yang berhubungan dengan siaran gitu, Pak. Apakah
memungkinkan harus ada enterprise arsitektur itu, Pak? Iya. Sebenarnya untuk semua jenis perusahaan itu kita bisa masuk ya enterprise arsitektur. Jadi memang enterprise arsitektur itu muncul kebutuhannya ketika perusahaan itu sudah memiliki kompleksitas yang tinggi. Jadi misalkan jumlah karyawannya sudah banyak, terus kemudian kompleksitas aplikasinya sudah banyak, infrastrukturnya sudah sangat kompleks, rumit untuk mengelolanya. Jadi dengan enterprise arsitektur itu pada akhirnya membantu kita melihat arsitektur perusahaan itu lebih white box. White box itu artinya lebih jelas. Kalau dulu itu kita masa bodoh, gimana gambar infrastruktur kita, gimana lah aplikasi saya nggak tahu, pokoknya ada jalan dipakai. Tapi kita padahal hubungan di dalamnya, database Jalan itu juga ceritanya ya, Pak? kompleks. Iya, dan juga hubungannya dengan bisnis seperti apa itu saking rumitnya kita jadi nggak tahu. Nah, tapi dengan enterprise arsitektur kita jadi tahu white box. Oh, ini terkaitnya ini dengan ini apa, ini apa. Jadi kalau misalnya ada problem di satu titik itu kita akan memahami, oh ini dampaknya kemana. Nah, itu yang pada akhirnya enterprise arsitektur itu memberikan gambaran. Jadi ibaratnya kalau di bidang kedokteran ya, atau masalah medis begitu ya. Masalah medis tuh kita itu struktur kita itu kan sampai dipahami ya, sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem syaraf. Itu tuh satu tubuh tapi banyak jaringan. Nah, itu kalau nggak tahu, kita nggak bisa memisahin mana yang sakit, ini penyebabnya sistem pencernaan atau sistem pernafasan. Nah itu. Tapi kalau kita udah paham di perusahaan tuh kita bisa melihat bahwa ini perusahaan kita itu kompleksitasnya seperti ini dan apa yang bisa kita lakukan untuk merencanakan, meningkatkan, mengelola dan sebagainya. Kalau kita nggak tahu, ya kita suka lepas. Nah itulah fungsinya. Nah ketika kita bicara perusahaan itu jenisnya macam-macam ya, mau TV station, mau manufacture atau mau trading, itu semua sama. Nanti di arsitektur kan ada value chain ya. Value chain itu adalah salah satu awal ketika kita memodelkan perusahaan kita dalam konteks bisnis ya. Jadi ada sistem bisnis, nah itu dimodelkan di situ. Nah di situ kita bisa pisahin mana operation, mana primary, mana yang support. Nah yang support itu sudah general, biasanya hampir semua perusahaan sama. Nah yang primary ini yang beda. Jadi kita fokusnya ya primary juga sesuai dengan nature-nya perusahaannya masing-masing. Oke. Mas Afif kayaknya sudah colek-colek saya nih Pak. Kayaknya pertanyaannya banyak, tapi waktu kita cuma 15 menit lagi loh Mas Afif. Kalau mau ada pertanyaan, monggo Mas Afif. Masih ada waktunya nih Mas Afif. Mas Afif. Halo ya. Iya, Saya tadi katanya ada pertanyaan nih terkait apa Pak. Kalau Mas Afif ini Pak, pasti dia mau bertanyanya tuh apakah yang bersangkutan sama security-nya nih di enterprise itu Pak. Monggo Mas Afif. Ya. Mau bertanya Pak, di sini bagaimana sih enterprise arsitektur itu membantu dalam pengambilan keputusan yang strategis? Keputusan strategis ya. Ya, jadi ini spoiler aja berarti ya. Jadi kalau dijelasin detail nanti lama. Tapi enterprise arsitektur itu berhubungan dengan perspektif ya. Perspektif itu cara pandang. Jadi enterprise arsitektur ini sebenarnya harus digunakan oleh semua level dan semua unit. Nah, maksudnya gini, semua level itu kita bicara ada yang levelnya dari strategi, ada yang sifatnya middle management, sama levelnya operation gitu. Nah, di dalam AI itu sifatnya top down. Nah, yang diidentifikasi pertama itu adalah level strategi. Nah, strategi itu adalah masalah pengambilan keputusan ya, yang levelnya strategis. Nah, itu ada view-nya dan di situ apa yang diinginkan oleh perusahaan
itu kita bisa gambarkan gitu ya, bisa gambarkan dalam bentuk diagram. Nah, diagram itu pada akhirnya ketika kita simpan dalam bentuk repositori itu bisa dilihat sehingga mengingatkan, oh, visi kita mau seperti apa. Nah, itu bisa dibantu oleh enterprise arsitektur. Nah, ketika bicara itu, maka kalau dalam hal diskusi pengambilan keputusan pun bisa membantu. Nah, kalau misalkan itu dilanjutkan ke pengembangan bisnis, kemudian pengembangan sistem informasi, maka itu akan relate gitu ya, relate. Jadi kalau misalkan berkaitan dengan perubahan di dalam level strategis, itu biasanya kita bisa melihat kira-kira yang akan terdampak itu mana saja, apa yang harus menyesuaikan, unit mana yang harus menyesuaikan, itu bisa dihubungkan karena nanti dari goal diagram nanti kelihatan, oh ada ada objektif dari tiap unit. Nah, unit itu nanti unit mana aja yang terkait. Nah, nanti di unit itu kita lihat ada aplikasi apa aja dan sebagainya. Nah, itu akan nyambung ke salah satu pengambilan keputusan adalah dalam hal kira-kira mana yang harus menyesuaikan, beradaptasi terkait dengan perubahan-perubahan yang ada berkaitan dengan strategi perusahaan. Mungkin gitu ya. Oke. Mas Apip, jadi ini ya, kita jadi jadi keponya kepengen banyak nih Pak gitu, kayaknya seru gitu ya untuk tahu lebih dalam lagi terkait dengan enterprise arsitektur ini ya Pak gitu. Kalau dari Bapak sendiri, platform apa sih Pak yang kira-kira paling bagus ya, atau aplikasi apa sih yang saat ini tuh lagi booming ya Pak? Iya, sebenarnya enterprise arsitektur itu ada banyak pilihan ya, mulai dari yang paling gratis gitu sampai yang berbayar gitu. Cuma dari yang gratis sampai berbayar itu juga fungsionalitasnya akan berbeda gitu ya, supportnya itu akan berbeda sekali. Nah, mungkin hal yang paling pertama yang free aja, misalkan Archimate ya. Archimate itu adalah tools IE yang direkomendasi oleh TOGAF untuk digunakan. Archie ya namanya, dengan menggunakan bahasa Archimate. Nah, tapi ya fungsionalitasnya dia hanya untuk menggambar, ya, menggambar diagram. Kemudian kita bisa visualisasi, ditaruh di dalam bentuk web, format package HTML, terus kita bisa taruh di domain, terus bisa ditampilkan, tuh bisa gitu ya. Nah, tapi ya itu hanya untuk menggambar dan ditampilkan. Sedangkan kebutuhan kita di enterprise arsitektur itu adalah salah satunya adalah kita perlu luaran dalam bentuk katalog, dalam bentuk matriks, diagram. Nah, itu tidak bisa disupport untuk katalog dan matriks itu dari Archie, itu nggak bisa. Nah, itu hal yang paling basic yang kita butuhkan tuh nggak ada. Nah, ada yang menarik sebenarnya, ada beberapa tools yang mau ke IE, tapi dulu itu didesainnya dia adalah untuk desainer. Jadi awalnya itu tools itu untuk proses development itu kan udah banyak ya, pakai UML gitu ya, terus kemudian ada kebutuhan diagram dalam bentuk proses bisnis dan sebagainya. Tapi dia itu sebenarnya fungsinya adalah sebagai modeling saja. Nah, ini yang kadang suka saya lihat miss ya, beberapa perusahaan melihat, oh ini kebutuhan saya ini sangat membantu untuk menggambarkan, tapi enterprise arsitektur kan dia high level itu artinya dia lebih strategis dan menggambarkan yang complicated dengan sangat sederhana tapi operasional ya. Nah, itu. Jadi sinergis gitu ya dengan bisnisnya ya. Ya, betul. Dengan bisnisnya juga sinergi kalau yang terus IE bagus. Nah, yang modeling ini dia supportnya yang untuk ngedesain, tapi dia paksakan untuk enterprise arsitektur bisa, tapi kadang-kadang perusahaan jadi salah fokus. Nah, yang bagus menurut saya itu ya tools IE yang ada di Gartner itu, pas saya lihat beberapa sekarang juga lagi marak ya, contohnya kayak Lean IX itu dulu bukan punyanya SAP
itu ternyata sekarang diakuisisi gitu sama SAP. Wah, ini kayaknya dia sudah memposisikan untuk bisa perusahaan yang sudah pakai SAP itu nanti untuk modeling IE-nya pakai Lean IX. Wah, ini kayaknya seru nih pertarungan. Nah, Oke. di tool itu tuh bagusnya bisa analitik, Mbak. Jadi yang itu dia bisa misalkan kita udah desain, udah masukkan ke dalam repository IE di dalam tools IE itu kalau yang bagus itu bisa analitik. Jadi ada problem di aplikasi mana atau problem di server yang mana, kita bisa mendeteksi aplikasi mana yang terdampak, terus kemudian proses bisnis mana yang terdampak. Nah itu yang menarik, bahkan ada dashboardnya untuk bisa memonitor misalkan mana yang aplikasi yang bahasa pemrogramannya sudah kadaluarsa. Nah itu tuh bisa muncul dengan tools IE yang analitik. Pakai Nah itu link AI juga itu ya, Pak? ya Lean IX masuk ke leader ya di Gartner ya. Ya salah satunya Abacus Evolution itu. Jadi itu saya Masuk di ngasih situ contoh juga Lean ya, IX Pak? tuh. Iya, Abacus tuh saya udah coba dan itu udah sangat sangat bagus untuk analitiknya ya. Jadi untuk apa namanya user friendly-nya untuk mendeteksi mana yang terdampak, terus kemudian memunculkan gradasi warna mana saja yang aplikasinya yang kadaluarsa, servernya yang sudah generasi lama. Nah itu bisa dibantu sama analitik IE. Mungkin gitu, Oke. Mbak. Menarik banget Pak Adam. Saya jadi nggak sabar nih Pak, nunggu tanggal 7 Agustus ya. Insya Allah Bapak akan bergabung di kegiatannya online kita ya, webinar seriesnya kita ya Pak. Ada Baik, teman baik. saya nih Pak, Mbak Pipin. Selamat sore Mbak Pipin. Apa kabar? Oke Pak, waktu kita ternyata sudah habis Pak Adam. Sebentar lagi Baik, baik. akan masuk waktu maghrib. Terima kasih Insya atas Allah. waktunya Pak Adam di acara Sama-sama, Mbak ngopi Eni dan bersama teman-teman Smart Pro semuanya. Solusi Asia yang setiap awal bulan selalu kita lakukan nih Pak di setiap hari Jumat jam Baik, baik. 17.00. Semoga di bulan depan Bapak bisa bergabung kembali. Oke, bagi Baik, teman-teman baik, yang baik. mau ikut kegiatan kami nih tanggal 7 Agustus yang bisnis company-nya memerlukan enterprise arsitektur, monggo bisa hadir biar bisa tahu lebih banyak lagi dengan narasumber kita, Bapak Adam dari Bandung ya Pak ya. Betul, betul dari Bandung. Oke, terima kasih Pak Adam. Selamat sore. Sama Assalamualaikum Mbak Eni dan warahmatullahi teman-teman. wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Terima kasih. Pamit.